يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأطواني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأطواني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa zuhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa quluhu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu tazkiratul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa balagha da'wah wa adal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fi sabilillah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du usikum jami'a wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadratul mukarramun wal mukhtaramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatiz yang saya hormati dan saya muliakan. Hadir di tengah-tengah kita guru kita Kiai Haji Fathul Barri, Kiai Haji Qasim Arsyadani, Kiai Haji Sofyan Thayyib, Kiai Haji Musyipin, Ustadz Mukhlis As'ad, Ustadz Ahmad Baihaqi, dan para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Keluarga besar Sohibul Hol almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Ahmad Zainuddin, segenap pengurus Masjid Jami Nurul Hidayah, wabil khusus Bapak Haji Syarif selaku Ketua Masjid Jami Al-Nurul Hidayah, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Minimal ada dua keunggulan almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Ahmad Zainuddin. Yang pertama, keunggulan sanad ilmu. Yang kedua, keunggulan sanad nasab. Bagaimana keunggulan sanad keilmuan beliau? Beliau berguru, belajar kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali Al-Habsyi Kuitang belajar kepada As-Sayyid Al-Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Habib Utsman bin Yahya berguru dan belajar kepada Sayyid Abu Bakar Satto, penulis dan pengarang syarah kitab Fathul Mu'in, kitab I'anatul Talibin. Sayyid Abu Bakar Satto berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Masjidil Haram pada zamannya.
Jadi sanad keilmuan almarhum Kiai Haji Tubagus Ahmad Zainuddin thiqah, terpercaya, tidak diragukan. Kiai Ahmad Zainuddin ke Habib Ali, Habib Utsman, Abu Bakar Basato, sampai kepada Said Jaini Dahlan, sampai kepada gurunya, sampai kepada Imam Syafi'i, sampai kepada Rasulullah. Itu sanad keilmuan. Itu keunggulan almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Tubagus Ahmad Zainuddin. Saya pernah ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Haji Muhammad Thohir Rohili di At-Tahiriyah. Dan kebetulan istri saya alumni Pondok Pesantren At-Tahiriyah, murid daripada Kiai Haji Muhammad Thohir Rohili dan murid Ustazah Suryani Tahir. Jadi satu ketika saya punya kisah yang unik tentang almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Tubagus Ahmad Zainuddin. Sanad keilmuan. Beres ngaji tafsir Jalalain, Kiai Thohir Rohili ngajak saya ke toko kitab, karena beliau di depan At-Tahiriyah ada toko kitabnya. Di toko kitab ada nunggu seseorang yang mengaku muridnya Kiai Haji Ahmad Zainuddin Kalibata, Guruddin. Ngakunya dari Tegal Parang, membawa surat yang ditulis pakai bahasa Arab, diserahkan kepada Kiai Thohir. Kebetulan di toko kitab tersebut ada dua tamu, satu Kiai Haji Munzir Tamam, bekas ketua MUI DKI, yang kedua Kiai Haji Ahmad Mursyidi yang suka ngisi di At-Tahiriyah. Antum dari mana? Saya dari Tegal Parang, Kiai. Ada apa? Saya bawa titipan surat dari Kiai Haji Ahmad Zainuddin. Beliau memesan kitab Sirajut Talibin. Jadi kitab yang dipesan oleh Kiai Haji Ahmad Zainuddin namanya kitab Sirajut Talibin, Syarah Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ditulis oleh Imamul Ghazali, syarahnya ditulis oleh Syekh Ihsan Jampes, Kediri, 2 jilid. Ini suratnya, iya dibaca suratnya oleh Kiai Haji Thohir Rohili, surat yang dibawa oleh utusannya. Begitu surat dibaca, selesai dibaca, Kiai Thohir menyampaikan isi surat kepada dua ulama, yang satu Kiai Haji Munzir Tamam, yang satu Kiai Haji Ahmad Mursyidi Klender. Kata Kiai Thohir, ini Guruddin ini adalah orang alim. Ditanya oleh Kiai Mursyidi, dari mana Kiai tahu alim? Dari isi suratnya. Isi suratnya bahasa Arab, memesan kitab Sirajut Talibin. Jadi orang alim itu akan diketahui oleh orang lain, orang alim lagi. Dari surat saja orang alim akan bisa mengetahui kealiman seseorang dari kata-kata suratnya saja. Mana yang harus jadi fa'il, mana yang harus jadi isim, mana yang harus jadi mudhof dan mudhof ilaih, sangat tahu. Sehingga kata Kiai Thohir Rohili setelah baca surat dari Kiai Zainuddin, ini Guruddin orang alim. Itulah makna kaidah la ya'riful alim illal alim. Tidak ada yang tahu orang itu alim kecuali orang alim. Siapa yang tidak kenal Kiai Thohir Rohili? Belasan tahun mondok di Mekah. Wajar kalau beliau mengetahui kealiman seseorang. Ini keunggulan almarhum Al-Maghfurullah dari segi sanad keilmuan. Maka beliau pendekar kewaroan. Kalau tadi dengar manakibnya, pendekar fikih, ya Guruddin ngajar beberapa kitab fikih. Pendekar tasawuf, beliau ngajar beberapa kitab tasawuf. Waro, juhud hidupnya, sederhana hidupnya. Pendekar tafsir dan hadis, beliau suka ngajar tafsir dan hadis dan lain sebagainya. Keunggulan yang pertama, Kiai Haji Tubagus Ahmad Zainuddin dari sanad keilmuan tidak diragukan. Itu yang pertama. Yang kedua, keunggulan beliau dari segi sanad nasab. Dari Badan Nasab Kesultanan Banten BNKB, setelah ditahqiq, ditaklik dan ditakhrij, beliau generasi dari Rasulullah itu kalau nggak salah generasi antara ke-36 atau ke-35.
Dari Rasulullah sampai kepada Guruddin. Dari Sultan Mahmud Syarif Hidayatullah sampai ke Sultan Syarif Maulana Hasanuddin, sampai ke Syekh Mansur, sampai ke Guruddin, itu generasi ke-14. Saya baca catatan sedikit, cukup sampai Sultan Mahmud Syarif Hidayatullah, karena sertifikasi nasab beliau sudah ditahqiq, sudah direkomendasikan oleh Badan Nasab Kesultanan Banten. Ustaz Mukhlis punya itu, Ustaz Uin punya. Yang pertama, Kiai Haji Tubagus Ahmad Zainuddin atau Guruddin bin Tubagus Ismail bin Tubagus Basir bin Tubagus Bonang bin Pangeran Burhan, atau yang dikenal dengan Tubagus Buang. Siapa Tubagus Buang? Ini pendekar ulama, waliullah, jawara, putra mahkota. Tubagus Buang itu kuburannya, satu riwayat ada 15. Di Manado ada Tubagus Buang, di Rangkas ada, di Pandeglang ada, di Lampung ada, di Cilacap ada, diselusuri sama kita. Tubagus Buang kuburannya ada 15. Salah satu wali majdud dan mastur yang orang-orang kewenehan masih sering jumpa dengan beliau. Ini di luar nalar, supranatural. Tanda beliau bolong tangannya. Jadi tangannya ini bolong. Kenapa? Ketika bertempur melawan Belanda dan melawan Jepang, berondongan peluru ditangkis dengan tangannya. Jadi bolong. Jadi kalau datang ke anak cucunya, ke zuriatnya, cirinya tangannya bolong. Yang kedua, jalannya agak lambat. Itu Tubagus Buang. Nama lengkapnya Pangeran Muhammad Burhan, tapi dikenal di seantero Banten maupun di Indonesia namanya Tubagus Buang. Nah, kalau Guru Zainuddin ini adalah orang alim, banyak maziyah, banyak khawarik, wajar unggul di bidang nasab. Dari Pangeran Burhan atau Tubagus Buang ke Pangeran Kesatrian, ini putra mahkota, putra daripada Sultan Haji Abu Nasr Syekh Mansur. Pangeran Kesatrian kuburannya ada di Banten, Pangeran Burhan kuburannya ada di mana-mana. Di Manado ada, di Cilacap ada, di Kerawang ada, di Pandeglang ada, di Lampung ada. Pangeran Kesatrian di Banten Lama kuburannya. Beliau menolak untuk menggantikan Sultan Haji Syekh Mansur. Kemudian dari Pangeran Kesatrian ke Sultan Haji Abu Nasr, makamnya terkenal Syekh Mansur Cikadue. Pongkol nasab Guruddin itu dari situ. Setelah disurusuri dari buku induk Babad Banten dan Babad Cirebon, nasabnya ke Syekh Mansur yang sangat kuat. Kemudian dari Syekh Mansur ini umum ke Sultan Abdul Fattah, Sultan Ageng Tirtayasa, kemudian kepada Sultan Abu Ma'ali Ahmad, kemudian kepada Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, kepada Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, kepada Sultan Maulana Yusuf, kepada Sultan Maulana Sundin, kepada Sultan Mahmud Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi kalau diurut dari Sunan Gunung Jati, Sultan Mahmud Syarif Hidayatullah ke Guruddin, itu adalah generasi ke-14. Guru As'ad itu generasi ke-15 dari Syarif Hidayatullah. Cucunya, cucu Guruddin berarti generasi ke-16 zuriyah dari Pangeran Sunan Gunung Jati. Unggul di bidang nasab, saudara-saudara sekalian. Inilah dua keunggulan almarhum Al-Maghfurullah Guruddin. Unggul secara sanad ilmu dan unggul secara sanad nasab. Kalau kita sekarang ini kan zaman keterbukaan, era digital, era informatika, orang males datang ke masjid, cukup buka Mbah Google, cukup buka Profesor YouTube, akhirnya merasa sudah mendapatkan ilmu. Padahal ilmu YouTube, ilmu Google bigoiri sanad, tanpa sanad. Maka apa yang disampaikan oleh Kiai Musipin tadi, banyak sekarang hal-hal yang kadang-kadang salah dianggap benar.
Inilah dua keunggulan almarhum Kiai Haji Tubagus Ahmad Zainuddin. Kenapa Tubagusnya nggak dipakai? Begini saudara, ada orang yang dari awal lahir dipakai Tubagusnya sampai sanak beranak, sanak cucu. Mau dipenjara, mau dibunuh, dipakai sebagai syukur nikmat. Ada orang yang tidak dipakai karena pada zaman berhadapan dengan Portugis, berhadapan dengan Belanda dan Jepang, para Tubagus ini pendekar-pendekar ulama yang berjuang dengan darahnya, dengan air matanya, dengan nyawanya melawan penjajah dengan teriakan Allahu Akbar, sehingga menjadi musuh utama para Tubagus di kalangan penjajah. Sehingga untuk menjadi siasat, mereka ditanggalkan Tubagusnya agar tidak terlalu sengit dimusuhi oleh penjajah. Dan Banten itu punya jiwa perantauan. Ada yang merantau ke Kerawang, ada yang merantau ke Lampung, ke Palembang, ada yang ke Jogja. Ente lahir di mana? Di Jogja. Besar di mana? Di Jogja. Kok ada Tubagusnya? Dari mana? Diselusuri. Oh, ternyata dari jalur ini. Bapaknya, kakeknya, neneknya merantau. Dulunya tidak dipakai Tubagusnya karena mensiasati supaya tidak dikepung Belanda. Termasuk Tubagus Bonang tidak dipakai. Tubagus apa namanya? Tubagus Basir, Gurudin tidak dipakai Tubagusnya. Ustadz Mukhlis ini dengan Ki Musipin nggak dipakai Tubagusnya. Jadi yang namanya Tubagus itu orang Banten, tapi tidak setiap orang Banten paham nggak? Ngerti nggak? Kira-kira ngerti nggak nih? Oh, bengong, ngantuk. Setiap Tubagus dimanapun adanya pasti dia orang Banten, dan tidak setiap orang Banten Kenapa? Yang bergelar TB dari zaman ke zaman itu yang ada pertalian, persambungan sanad nasab kepada Sultan Banten. Jadi cucu-cucunya, cicit-cicitnya, zuriyahnya diberikan penghormatan bernama Tubagus. Makanya tidak setiap orang Banten Tubagus. Ketika Kiai Zainuddin lahir di Jakarta, besar di Jakarta, bergelar Tubagus, kakeknya merantau, bapaknya merantau ke Jakarta. Tapi kalau Ustadz Mukhlis lahir di Banten, dari kecil dipanggil Tus, dia akan melekat Tubagusnya. Karena lahir di Betawi, maka saat itu ditanggalkan Tubagusnya. Nah, itu yang pertama tentang sosok almarhum almarhumullah Kiai Haji Tubagus Ahmad Zainuddin. Jadi kalau saya suka manggil Ustadz Tubagus Mukhlis, Ustadz Tubagus Bahren, jangan kaget. Sesuai dengan penelusuran Badan Nasab Kesultanan Banten BNKB, memang beliau layak dipanggil Tubagus. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab ulama itu ada dua. Yang pertama mas'uliyah diniyah, yang kedua mas'uliyah daulah. Tugas ulama minimal dua. Yang pertama mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan. Yang kedua mas'uliyah daulah, tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Apa itu mas'uliyah diniyah? Ulama-ulama mengajak umat, membentengi umat, memagari masyarakat agar jangan sampai terperdaya, jangan sampai tersesat, jangan sampai jahil. Diajak, diobori dengan pengajian, dengan taklim, dengan zikir, dengan amar ma'ruf, dengan nahi munkar. Karena memang itu tugas daripada tanggung jawab ulama terhadap agama yang dianut dan diyakininya. Dulu di Kejaksaan Agung zaman Orde Baru itu ada namanya Bakor Pakem, Badan Koordinasi tentang Pakem aliran-aliran. Sehingga zaman Pak Harto tidak banyak aliran sesat. Zaman Pak Harto tidak banyak yang menistakan Islam. Zaman Pak Harto tidak banyak yang menodai Nabi, melecehkan Nabi. Kenapa? Karena ada Bakor Pakem. Ini aliran boleh sesuai dengan budaya dan norma agama Indonesia. Ini aliran boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, diseleksi. Tapi begitu reformasi, bablas jebol semuanya, pakem-pakem aliran tidak lagi dijadikan sebagai segmen dan benteng kehidupan
di dalam keagamaan. Sehingga sebentar-sebentar kita dengar orang menghina Nabi, sebentar-sebentar kita dengar menistakan Al-Quran. Belum lama yang paling aktual, satu ada Paul Joseph Jang, tinggalnya di Jerman, dia mencaci maki Islam dan lain sebagainya, menistakan Islam, dan nggak ditangkap saat ini. Yang terakhir kemarin Muhammad Kece, katanya udah ditangkap. Nah ini saudara-saudara sekalian, kenapa bakor pakemnya nggak jalan? Dulu jalan. Ini aliran baru masuk sesuai dengan aswaja, sesuai dengan sekarang nggak jalan. Nah ini saudara-saudara sekalian, tanggung jawab keagamaan, mas'uliyah diniyah. Dan Guru Din almarhum sudah membuktikan apa yang dibacakan di dalam manaqibnya. Salah satunya adalah peninggalannya majelis-majelis taklim, masjid, karya-karyanya yang disebarkan terus. Dan ini luar biasanya, almarhum ini keluarga besar, 16 berapa? Putranya berapa? 18, luar biasa. Luar biasa, 18. Saya tanya kepada Ki Kosim, berapa anaknya? Ki Kosim anaknya 3, katanya, kalah jauh. Ini saudara, 18 dari 2 bibit. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Dan jadi semua cucu cicitnya jadi ustadz, jadi kiai. Barokah gara-gara mas'uliyah diniyah. Yang kedua mas'uliyah daulah, tanggung jawab kebangsaan. Guru Din, ada orang yang dia di rel 2, ya dia aktif di kenegaraan, dia aktif di keagamaan. Cuman karena Guru Din itu pendekar, salah satu pendekar tasawuf yang bertahan kepada kewaroannya, gara-gara ada protokoler bahwa pegawai negeri KUA maupun Depag harus pakai celana panjang, dia lebih memilih sarung, lebih memilih tidak jadi PNS. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Ini makna mas'uliyah daulah, bahwa ketika kita jadi santri, apakah di Lirboyo, apakah di Asapnya, santri tidak pernah menjadi beban negara. Ketika nyantri tidak pernah bercita-cita ingin jadi anu, enggak. Ketika nyantri bagaimana hafal Yaqulu, hafal Imriti, hafal Jurumiyah, hafal Alfiyah, itu ketika nyantri. Sehingga keluar jadi santri, dia menciptakan lapangan sendiri, memberdayakan umat, tidak pernah jadi beban negara. Sedangkan pegawai negeri triliunan tiap bulan membayar menjadi beban negara. Itu bedanya. Apa jelek? Tidak. Harus bagi tugas. Begitu saudara-saudara sekalian. Ini mencontohkan tentang kredibilitas kewaroan Guru Din. Kalau kita sekarang, itu Bagus Abdurrahman, ente jadi kepala Kanwil Banten, Kanwil Agama, tapi syaratnya harus pakai celana panjang dan jas. Pasti pakai celana panjang dan jas. Kalau Guru Din memilih tidak, tapi dilanjutkan oleh cucunya. Kiai Musipin ini cucu apa cicit? Cucu ya, cucunya hakim agama. Meskipun pakai celana panjang, tapi warnanya, isinya ala agama. Dan beliau alumni daripada Tebuir. Jadi berkahnya Guru Din. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, satu, minimal keunggulan Guru Din ada 2. Sanad keilmuan, sanad nasab, dan sanad keilmuan sudah ditahqiq oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Thohir Rohaili, karena gurunya jelas, sikoh. Dan sanad nasab keunggulan beliau dari Kangjeng Sultan Maulana Hasanuddin sampai Syarif Hidayatullah sampai kepada Rasulullah sudah ditahqiq oleh Badan Nasab Kesultanan Banten atau BNKB. Saudara-saudara sekalian, kita bacakan suratul Fatihah, dan saya tidak sempat ditakdirkan berjumpa dengan beliau, dengan Guru Din. 96 meninggal. 96 meninggal, saya belum menikah, belum tinggal di Kalibata. Jadi saya menikah itu tahun 99, jadi agak lambat nikahnya, agak jomblo.
kawan-kawan 90 dan nikah 92, nikah saya nikah 99. Jadi kalau saya nikahnya mungkin tahun 91 atau 92, mungkin bisa ketemu, saya belajar ke beliau. Itu saudara-saudara sekalian. Maka ketemu dengan cucunya, ketemu dengan putranya, dengan Guru As'ad, ketemu dengan putranya dengan Kiai Fathul Bari, ketemu dengan cucunya dengan Ustadz Mukhlis, dengan Kiai Musifin. Jadi kalau mata rantai, macan akan diketemukan dengan macan, ular akan ditemu dengan ular, kambing akan berkerumun dengan kambing. Bapak lihat kumpulan kambing, ada nggak ular diam di situ? Nggak ada, kambing semua. Ular kumpul dengan ular, bebek kumpul dengan bebek, kancil kumpul dengan kancil. Nggak ada macan sendirian di tengah-tengah kancil, nggak. Itu keunggulannya saudara-saudara sekalian. Maka saya percaya itu. Koedah, macan ketemu macan, singa ketemu singa, kebo ketemu kebo, ular kumpul dengan ular. Saya percaya itu karena nasab beliau unggul, Guru Uddin, cucu-cucunya nasabnya unggul, maka dipertemukan. Jadi saya hadir di sini bukan orang lain, saya hadir di sini bagian daripada keluarga besar almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Tubagus Tubagus Ahmad Zainuddin. Kita bacakan suratul Fatihah. Nah, beliau pesan terakhir tadi dibacakan manakibnya, taburkan bunga, simbol wewangian karena malaikat-malaikat senang dengan wewangian, dan bacakan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Ila ruhi almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Tubagus Ahmad Zainuddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.